Alhamdulillah, pada pagi hari yang bahagia ini, marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Teramat banyak nikmat itu sehingga kita tak akan mampu menghitungnya. Tetap bersabar tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengurangkan nikmat tersebut dari sisi kita. Kata syakaro berarti kelihatan, nampak, tampakkan dalam perbuatan langsung. Sedangkan kafaro berarti tidak nampak. Mari kita tampakkan syukur kita dengan banyak berbuat kebaikan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan tombol loncengnya, serta bagikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha Masjid Jami' Baitur Rahim Sopanan Sapo yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum sholat Id pada kesempatan pagi hari ini dimulai, kami mewakili panitia Idul Adha
1443 Hijriah, Masjid Jami Baitur Rahim Soparan Sabo akan menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, bertindak sebagai imam sekaligus khatib pada kesempatan pagi hari ini adalah beliau Bapak Ustadz Dr. Haji Suwadi MAG MPD. Beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Informasi yang kedua, perolehan infak sholat Idul Fitri 1443 Hijriah adalah sebesar 9.254.000 rupiah. Kami ulangi sekali lagi, perolehan infak pada pelaksanaan sholat Idul Fitri Masjid Jami Baitur Rahim Sopalan Sabo terkumpul sebesar 9.254.000 rupiah. Pengumuman selanjutnya, perolehan hewan kurban yang diterima oleh panitia Idul Adha 1443 Hijriah Masjid Jami Baitur Rahim Sopalan Sabo adalah 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Dan insya Allah penyembelihan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2022 di lapangan parkir selatan Masjid Jami Baitur Rahim Sopalan Sabo. Pengumuman yang selanjutnya, kami himbau kepada seluruh jamaah yang berada di perjalanan untuk mempergegas langkahnya pada kesempatan pagi hari ini karena sholat Id akan segera dimulai. Pengumuman yang terakhir, kami himbau kepada seluruh jamaah untuk mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong dan merapatkan saf dengan tetap menggunakan masker. Demikian pengumuman dari panitia Idul Adha Masjid Jami Baitur Rahim Sopalan Sabo. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Haji Suwadi MAG MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada pagi hari yang bahagia ini, marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Teramat banyak nikmat itu sehingga kita tak akan mampu menghitungnya. Tetap bersabar tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengurangkan nikmat tersebut dari sisi kita. Kata syakaro berarti kelihatan, nampak, tampakkan dalam perbuatan langsung. Sedangkan kafaro berarti tidak nampak. Mari kita tampakkan syukur kita dengan banyak berbuat kebaikan. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pembawa risalah Islam sebagai misi pencerahan bagi umat manusia di seluruh semesta persada bumi ini. Khatamul anbiya wal mursalin, yang telah memberikan suri tauladan utama untuk selalu kita tiru agar kita bisa menjadi manusia yang selamat fid dunya wal akhirah. Sebagaimana kita ketahui, Idul Adha kali ini masih dalam suasana ujung pandemi, atau lebih tepatnya suasana transisi pandemi menuju endemi. Paling tidak kita harus menyadari dan bermohon kepada Allah. Begitulah harapan kita. Sudah lebih, data menunjukkan 2 tahun ini pandemi COVID, 500 juta penduduk dunia terpapar COVID, 60 juta lebih wafat, dan berjuta orang jatuh kepada kemiskinan karena masalah ekonomi dan bisnis akibat yang tidak normal seperti sedia kala. Oleh karena itu, kita tetap menjalani Idul Adha ini dengan penuh rasa syukur dan penuh kebahagiaan, menjadikan diri kita yang paling baik amalnya, tidak galau dan tidak melakukan perbuatan ke arah yang buruk. Dan tentu kita harus senantiasa meluruskan niat kita untuk berbuat baik. Namun kita juga harus selalu menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang menjadikan pandemi meningkat lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perayaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tidak bisa dilepaskan dari peristiwa pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Perintah berkurban yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam diterangkan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Di situ jelas bahwa kata kurban artinya dekat atau mendekatkan, yakni dekat dan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan beribadah sholat sunnah 2 rakaat dan menyembelih hewan kurban sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim.
Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di era perkembangan pasca Covid yang selalu berubah sangat cepat, tidak menentu, kompleks, dan bahkan ambigu, menyisakan persoalan-persoalan kemanusiaan yang dilandasi dengan ketidaksadaran akan hakikatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengajak bahwa kita semuanya harus selalu meningkatkan kesadaran kita akan jati diri kita sebagai hamba Allah, sehingga kita tidak mudah tergoda oleh syaitan, tidak mengikuti hawa nafsu, dan bahkan senantiasa berpikir, bertadabbur sebelum berbuat. Inilah hakikat dari kesadaran yang hakiki. Namun akhir-akhir ini kita jumpai bagaimana perilaku-perilaku yang ambigu, menurutkan hawa nafsu, bahkan melawan kebenaran. Oleh karena itu perlu mengambil peristiwa kurban ini dengan pelajaran, memupuk kesadaran yang hakiki. Bagi sebagian kaum muslimin yang berada di Arafah, mereka juga berkorban dan mendekatkan diri untuk mengetahui dan menyadari siapa sejatinya dirinya, sehingga penting untuk membangun kesadaran diri. Sementara kita yang berada di halaman, di tanah lapang komplek Masjid Baitur Rahim Sopalan ini, kita semuanya menyadari juga hakikat dan dari mana sejatinya kita ini berasal untuk menunaikan sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Keikhlasan, kesabaran, dan ketakwaan menjadi tujuan dalam peristiwa kurban kali ini. Jangan merasa sudah bertakwa kalau masih berat berkorban dengan seekor hewan kurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wabasyiril muhsinin. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesadaran terhadap tujuan hidup sangat penting. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari bahwa kita ini adalah wakil Tuhan di muka bumi, dan kita juga diperintahkan untuk membentuk masyarakat manusia yang saling kenal mengenal, hormat menghormati, dan tolong menolong antara satu dengan yang lain. Dengan demikian tujuan hidup kita akan tercapai. Hadirin yang dirahmati Allah, kesadaran akan tujuan hidup itu terkadang tidak muncul di tengah kita. Para ahli mengingatkan kepada kita bahwa kesadaran akan tujuan hidup itu biasanya muncul melalui 4 level. Level yang pertama, kesadaran itu muncul setelah meninggal dunia. Manusia baru menyadari
bahwa ada amaliyah yang dilupakan di dunia, meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia padahal dia sudah meninggal. Apa janjinya? Ingin memperbaiki amal yang dirusak, dilalaikan selama hidup. Namun permintaan itu sekali lagi tidak akan pernah terwujud. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alla a'mala sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila telah datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi kalau kita sudah meninggal, kita baru sadar nanti kalau amal-amaliyah kita selama di dunia ini kita lupakan. Maka jangan sampai kita melupakannya dan nanti kelak menyesal setelah kita meninggal. Itu biasanya di dalam Al-Quran dibocorkan kepada kita adalah kesadaran yang pertama. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran yang muncul setelah peristiwa terjadi. Kebanyakan manusia baru sadar setelah peristiwa itu terjadi. Tatkala peristiwa terjadi kita lupa, namun setelah peristiwa terjadi barulah dia ingat. Ayah bunda suka menasehati atau memarahi putra-putrinya. Saya yakin selesai memarahi pasti dia akan menyadari kenapa aku memarahi anakku sendiri padahal tugasku adalah mendidiknya. Begitu seterusnya. Barangkali juga hadirin yang berkemampuan untuk mengeluarkan kurban, kalau tidak segera akan dibujuk oleh syaitan, maka nanti baru akan menyadari setelah hari tasyrik selesai, kenapa saya tidak mengeluarkan kurban padahal kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini adalah kesadaran yang kedua, biasanya muncul setelah peristiwa kurban ini berakhir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lalu kesadaran yang ketiga adalah kesadaran yang muncul tatkala peristiwa terjadi. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kita sedang berada di peristiwa Idul Kurban. Maka jangan sampai di peristiwa ini kita sadar bahwa mungkin kurban kita lebih gemuk daripada kurban saudara kita. Lalu kita merespon dengan kurbanmu lebih gemuk dengan kurbanku. Hati-hati. Yang demikian ini adalah bagian dari keikhlasan kita yang harus diuji. Dan ini pasti dibisikkan oleh syaitan. Maka harus kita sadari, inilah godaan syaitan kita. Apalagi menyembelihnya masih besok hari. Maka mari kita jaga niat kita, agar jangan sampai kita ini sekali lagi menjadi orang yang seperti air soda di dalam gelas, tapi jadilah air putih bening di dalam gelas. Ketika kita menjadi air putih di dalam gelas, dia akan tetap bening dan diminum enak rasanya. Tetap tenang di saat saudara-saudara kita mencaci dan menggoda kita. Namun ketika kita sebagai air soda di dalam gelas, maka air soda itu pasti menyembur, memberikan gelembung. Tatkala kita sedang dihina, dicaci, bahkan dicemooh oleh saudara kita,
Kalau kita meresponnya dengan air soda tadi, dengan cacian dan makian pula, maka itu tidak demikian bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadilah air yang bening di dalam gelas, yang tetap tenang meskipun orang lain menggoda kita, setan menggoda kita. Jangan sampai kita terbujuk rayu. Maka mari kita pegang Al-Quran surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Maka tatkala kita pun sedang menghadapi apapun yang ada yang menggoda kita, lapangkan dada kita. Karena itu cerminan orang yang menyadari saat peristiwa terjadi. Jangan kita balas keburukan itu dengan keburukan juga. Jangan sampai kita menjadi kelompok orang yang buruk juga. Lalu yang keempat adalah kesadaran yang muncul sebelum peristiwa terjadi. Inilah salah satu ciri orang yang cerdas. Dia akan selalu sedia payung sebelum hujan. Dia akan menyiapkan bekal sebelum hari kiamat. Sebelum ajal menjemput, dia siapkan amal soleh. Dan inilah sebagaimana yang diterangkan oleh Utsman bin Affan, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mampu introspeksi diri dan melakukan amal untuk kehidupan setelah mati. Orang yang cerdas selalu berpikir dan mengintrospeksi diri. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ketika hidupnya melakukan amal soleh. Orang yang lemah adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsu. Orang yang lemah hanya berharap kepada Allah dengan tangan kosong tanpa melakukan usaha apapun. Al-kayyizu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Level-level kesadaran tadi memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu mengharap ridha Allah, memupuk keikhlasan dan kedekatan kita kepada Allah, sekaligus kesabaran atas apa yang Allah ujikan kepada kita. Oleh karena itu, kita semuanya harus berupaya untuk bersungguh-sungguh. Meskipun upaya yang sungguh-sungguh itu terkadang banyak yang tidak suka. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu untuk bersungguh-sungguh, padahal bersungguh-sungguh itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dengan demikian kita bisa mengatur diri kita. Kita bisa memiliki motivasi yang kuat. Dan kita bisa berempati kepada sesama, sehingga kita memiliki keterampilan sosial sebagaimana tercermin dalam hikmah berkurban, baik dalam dimensi spiritual maupun dalam dimensi sosial. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Insyaallah, melalui munculnya kesadaran kita sebelum peristiwa kematian, kehancuran dunia dan hari kiamat, kita betul-betul menyiapkan bekal untuk berbuat baik dan amal soleh. Kurban yang kita persembahkan kepada Allah akan kekal dan menjadi bagian amal soleh. Indakum yang fadu wa ma indallahi baq wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Dan sesungguhnya
kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kebaikan yang kita lakukan selama di dunia ini juga akan menjadi amal soleh. Jika ada yang luput, tentu tetaplah bersuka cita, tetap memohon kebaikan kepada Allah dalam berbagai keadaan. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari di akhir khutbah kali ini kita tutup dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, dan insya Allah kita akan diantar ke surga secara berombongan, sehingga apabila kita sampai ke surganya nanti, pintu-pintunya telah dibukakan oleh penjaga-penjaga malaikat, dan malaikat berkata, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukkanlah kamu kekal di dalamnya. Az-Zumar ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azami maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saharatil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkumpul sebesar Rp7.430.000. Kami ulangi sekali lagi,
Infak salat Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini terkumpul sebesar Rp7.430.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Pak ya. Bang, assalamualaikum. Sini aja. Ya sini aja. Terima kasih sudah menonton. Silakan tonton video kami berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan tombol loncengnya. Serta bagi